Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia. Saya adalah salah satu tim dosen dalam pengajaran topik mata kuliahnya Teknik Negosiasi. Kita akan memulai pembahasan mengenai negosiasi dalam dunia bisnis dengan pertama kali memahami teknik-teknik dalam bernegosiasi. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas beberapa topik sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian negosiasi, yang kedua adalah tujuan negosiasi, selanjutnya adalah tahapan negosiasi, jenis-jenis negosiasi, berikutnya faktor utama dalam bernegosiasi, dan terakhir teknik bernegosiasi. Negosiasi adalah salah satu komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Negosiasi dapat dilakukan dalam kegiatan politik, kegiatan bisnis, maupun kegiatan-kegiatan kehidupan kita kesehariannya. Setiap orang pasti pernah melakukan negosiasi, ya enggak? Baik secara formal maupun non formal untuk mencapai sebuah tujuan. Melihat dari sisi etimologinya, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to negotiate dan to be negotiating. Arti dari kata tersebut adalah merundingkan, membicarakan atau menawarkan sesuatu. Dari kata tersebut, kemudian kata negosiasi dalam bahasa Inggris memiliki kata turunan lainnya, yaitu negotiations. Arti dari kata tersebut adalah sebuah aktivitas yang merundingkan atau membicarakan sesuatu. Pembicaraan atau perundingan tersebut tentunya dilakukan dengan pihak lain atau pihak ketiga ya. Tujuan dari aktivitas tersebut adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan. Sehingga secara sederhana, pengertian negosiasi dapat dipahami sebagai proses diskusi strategis antara para pihak terkait yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan mencapai kesepakatan bersama. Nah, slide berikutnya adalah tujuan utama negosiasi itu ada. Yang pertama adalah mencapai kesepakatan bersama. Tujuan pertama dari negosiasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan atau pihak-pihak yang melakukan negosiasi perlu mengutarakan pendapatnya masing-masing. Kesepakatan bersama tersebut akan dicapai secara maksimal jika semua pihak yang terlibat saling terbuka. Untuk mencapai kesepakatan, pihak-pihak yang terlibat harus ikut mempelajari semua kemungkinan dari masalah atau persengketaan yang muncul. Mempelajari keinginan dari pihak lain juga harus dilakukan. Ketika kondisi tersebut dapat terkontrol dengan baik, maka kesepakatan bersama dapat tercapai dengan mudah. Ketika sesuatu sudah tepat dan kesepakatan sudah tercapai, maka hal yang perlu dilakukan adalah menjaga kepercayaan tersebut. Sehingga kepercayaan akan menjadikan kesepakatan berjalan dengan lancar setelah negosiasi diselesaikan. Nah, tujuan yang kedua adalah mengurangi konflik dan perbedaan. Di dalam sebuah proses negosiasi pasti ada sebuah konflik, bukan? Dan itu pun juga konflik berasal dari suatu perbedaan. Hal tersebut adalah hal biasa yang sering kita jumpai. Justru negosiasi adalah upaya untuk menyelesaikan konflik dan perbedaan tersebut melalui negosiasi untuk saling memahami posisi dari pihak lainnya. Cobalah untuk memahami keinginan serta permasalahan yang ingin dicapai pihak lain. Selain itu, kita harus memberikan kepercayaan kepada pihak yang dapat diajak bernegosiasi. Hindari kalimat atau pembicaraan basa-basi di dalam negosiasi. Meskipun masalah dan konflik terjadi, para pihak harus tetap menjaga norma kesopanan dan tidak berat sebelah. Tujuan ketiga yaitu saling menguntungkan berbagai pihak. Tujuan negosiasi yang sangat penting ini yaitu saling menguntungkan hanya akan dicapai ketika negosiasi berada pada titik menemukan
win-win solutions. Jadi kedua belah pihak akan menang ya. Untuk mencapainya, semua perbedaan harus dapat diselaraskan dan disepakati. Hal itu akan membuat rasa kepercayaan saling terbangun dan kerjasama pun dapat mudah dijalankan. Jangan lupa pula ya, berlarut-larut ketika melakukan negosiasi akan menyita banyak tenaga, waktu, serta pikiran juga tidak baik. Oke, selanjutnya adalah tahapan negosiasi. Tahapan negosiasi pertama adalah perencanaan dan persiapan. Tahap pertama yang harus dilalui dalam perencanaan dan persiapan yaitu proses dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendukung posisi ketika bernegosiasi. Ketika menyampaikan sebuah argumen dalam mendukung posisi harus dilakukan secara bijak. Yang kedua adalah menentukan aturan. Maksudnya di sini yaitu adalah seseorang harus menentukan garis besar dan aturan-aturan mainnya. Sehingga tujuannya adalah untuk menentukan apa saja yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga adalah penjelasan. Pada tahapan ini, masing-masing pihak harus saling mengutarakan apa yang diinginkannya. Setiap pihak dapat memberikan sebuah dokumentasi atau pemaparan secara jelas. Hal tersebut dibutuhkan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Selanjutnya adalah tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Tahapan ini ketika penjelasan telah selesai, maka dilanjutkan dengan penyelesaian masalah. Pada tahap ini semua pihak akan melakukan pencarian solusi terhadap masalah tersebut. Semua pihak yang terlibat diharapkan untuk saling fokus terhadap masalah dan kepentingannya. Yang terakhir adalah penutupan dan sekaligus implementasi. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama dokumen yang disepakati, yang kedua adalah meneliti kembali semua poin utama untuk menghindari salah paham. Yang ketiga, menguraikan dengan jelas semua ketetapan yang disepakati. Dan yang terakhir, buatlah secara tertulis. Ada beberapa faktor utama dalam sebuah negosiasi, yaitu pihak yang ikut serta, maksudnya di sini kedua belah pihak. Yang kedua adalah hubungannya, maksudnya hubungan dari status-status dari pihak-pihak yang akan melakukan negosiasi. Yang ketiga adalah komunikasi. Nah, di sini tentukan komunikasi merupakan sebuah komunikasi yang harus dicapai. Jadi komunikasinya harus benar-benar efektif. Yang keempat adalah alternatif. Dalam setiap negosiasi harus ada alternatif jalan keluar, misalnya alternatif A atau alternatif B. Yang kelima adalah opsi realistisnya bagaimana. Hindari opsi-opsi yang tidak visible untuk dijalankan hanya untuk mencapaikan kesepakatan sebelah pihak. Yang terakhir adalah klaim yang sah. Maksudnya di sini adalah semua terbatas pada ketersediaan bukti-bukti yang valid yang sesuai hukum. Misalnya persengketaan tanah, maka klaim harus didasarkan pada sertifikat hak milik atau GIRIK yang terdaftar. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai teknik-teknik negosiasi. Di sini ada beberapa, yaitu meningkatkan kemampuan mendengar. Yang kedua adalah memikirkan posisi lawannya. Yang ketiga, mempersiapkan secara matang. Maksudnya di sini adalah jika ingin berhasil dalam sebuah perundingan, maka persiapan perlu kita lakukan. Salah satunya adalah mencari data-data atau hal-hal yang berkaitan dengan pihak lawan kita, gitu ya. Sehingga kita menemukan apa yang harus kita negosiasikan atau apa yang harus kita hindari karena kita telah mengetahui lawan kita. Yang keempat adalah membuat penawaran yang logis. Jadi hindari membuat penawaran yang terlalu tinggi dan keluar dari jangkauan dua belah pihak. Sebab salah satu penyebab diskusi berjalan sangat alot adalah karena salah satu pihak memiliki harapan yang terlalu tinggi sehingga proses perundingan pun sulit mencapai titik temu. Yang selanjutnya adalah berpegang teguh pada prinsip. Nah, pada umumnya nih, lawan akan mencari celah yang membuat pihak penantang terpancing untuk mengerti dan berempati dengan mereka.
Ketika hal itu terjadi, ingatlah mengapa proses negosiasi ini berlangsung dan apa tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah menghindari sikap emosional. Ini sangat penting. Apapun jenis perasaan Anda, baik senang ataupun marah ataupun sedang kecewa, usahakan untuk tidak memperlihatannya kepada pihak lawan. Karena gestur dan bahasa tubuh negosiator juga berperan penting dalam kesuksesan melakukan perundingan ini. Yang selanjutnya adalah bersikap adil. Bersikap adil di sini adalah kita harus menunjukkan posisi kita bagaimana terhadap perundingan ini. Namun, Anda juga perlu adil dengan mendengarkan pendapat dari pihak lawan. Anda harus mempersilahkan lawan untuk mengemukakan pendapat dan juga mengajukan penawaran versinya mereka. Yang terakhir adalah menyiapkan sebuah alternatif. Sebagai negosiator yang baik, sangat penting bagi Anda untuk mempersiapkan langkah-langkah lain sebagai alternatif. Jadi ketika proses perundingan ini mencapai titik buntu, alternatif itulah yang dapat Anda gunakan sebagai rencana cadangan. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai topik negosiasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang telah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.